Balik lagi bareng gue Arya, dan sekarang gue mau ngomongin film terbaru Indonesia dari Falcon Pictures ya, yang baru aja tayang di bioskop kemarin. Judulnya adalah Hello Ghost. Film ini adalah remake dari film garapan Kim Yong Tae ya, yang pernah rilis kayaknya 1 dekade lalu lah ya. Versi Indonesia, filmnya digarap sama Indra Gunawan, salah satu sutradara yang menurut gue jam terbangnya belum setinggi sutradara-sutradara langganan Falcon ya. Terakhir yang gue tahu dia itu ngedirect film Cinta Subuh sama 2045 Apa Ada Cinta. Kalau ngelihat jejak rekam sutradaranya sih gue nggak berekspektasi banyak ya. Yang penting sutradaranya bisa bikin film ini sesuai sama aslinya aja gitu, nggak banyak improvisasi dan bisa ngelokalisasi unsur cerita film aslinya ke Indonesia. Menurut gue itu udah lebih dari cukup sih, dan itu yang menurut gue udah dilakukan sama Indra Gunawan dengan cukup baik ya di versi remake-nya ini. Dia nggak banyak bikin improvisasi sih sebenarnya, bahkan mostly banyak adegan-adegan di film remake-nya ini mirip banget sama film aslinya dulu. Bahkan ada beberapa bagian yang udah dilokalkan cukup baik sih menurut gue di film ini. Contohnya ya hantu si kakek ya. Kalau dulu kan di film aslinya hantu si kakek itu pengen kamera ya, tapi di sini diganti pengen radio butut. Nah itu menarik nih, soalnya kayaknya radio butut itu lebih relate ya ke orang tua zaman dulu. Pasti kan seringnya dengerin musik kan lewat radio. Terus hantu bocah di sini juga maunya lebih simpel sih. Tapi BTW di sini hantu bocahnya diganti ya. Kalau dulu kan cowok, kalau sekarang di sini jadi cewek. Kalau yang di sini sekarang maunya lebih simpel, main sepatu roda, terus makan gulali. Kalau yang dulu ya, seinget gue kalau nggak salah, maunya tuh banyak gitu. Dari nonton bioskop, terus makan permen lollipop, terus main permainan di abang-abangan, pokoknya banyak dah. Terus yang paling menarik menurut gue hantu si bapak ya. Kalau dulu kan di versi aslinya doi naik taksi kan, taksi warna kuning. Nah di sini diganti jadi naik angkot. Nah ini menarik juga karena angkot itu lebih relate cuy ke orang Indonesia, meskipun warnanya sama-sama kuning sih. Berkat perubahan naskah yang ditulis sama Alim Sudio, ada beberapa plot di sini yang menurut gua jadi lebih ngena sih. Contohnya pas si Kresna sama hantu bapaknya naik angkot, kalau di versi aslinya itu kan kalau nggak salah mereka itu ditangkap polisi, itu ditilang ya di jalan, baru udah diinterogasi di kantor polisi. Nah kalau di sini diganti, si Kresna ini ngelihat bapak-bapak lagi nampolin anaknya, jadi si Kresna ini berusaha melerai gitu. Nah dari situ dia ditangkap sama polisi. Menurut gua perubahan plot itu jadi lebih kena sih ke ending filmnya, karena di situ jadi nguatin gitu karakter si hantu bapak ini yang emang sayang sama anak kecil. Dan satu hal lagi nih, kita tahu lah ya semua, buat yang udah nonton Hello Ghost, senjata pamungkas film ini kan pasti di klimaks filmnya ya, yang bikin penonton banjir air mata. Pasti pertanyaan kalian, apakah film ini masih bisa ngasih efek yang serupa? Itu juga yang gua tanyain sih sebenarnya, karena jujur aja gua nonton film ini dulu pas masih kuliah cuy. Gila, itu kayak berapa puluh tahun lalu ya, ya 10 tahun lalu lebih lah ya. Dan itu juga gue masih samar-samar gitu ingetnya. Tapi setelah nonton ternyata efeknya masih bisa sih bikin pria berumur 30 tahun lebih ini matanya berair gitu ya. Ya nggak banjir air mata sih, cuman ya air mata tetap air mata, betul kan? Sebenarnya kan efek kayak gitu tuh muncul karena kita menikmati prosesnya kan di film ini, diliatin dari awal sampai akhir. Kalau di versi aslinya itu kan kita ngelihat gitu si Cha Tae-yun ini dari mulai benci sama hantunya, terus sampai akhirnya dia deket sama hantunya, sampai akhirnya dia merasa kehilangan lagi. Makanya endingnya tuh nusuk banget. Nah di versi remake ini menurut gue juga sama gitu, prosesnya itu masih bisa diperlihatkan dengan baik gitu ya. Dari mulai si Kresna benci sama hantunya, suka sama hantunya, sampai akhirnya dia merasa kehilangan gitu. Meskipun menurut gue ya, kalau ngomongin kocak gitu, versi Cha Tae-yun itu lebih kocak sih asli. Lebih banyak momen komediknya lah daripada versi yang Indonesia ini. Tapi tetap masih bisa ngasih efek haru sih. Dan itu menurut gue juga ditolong sama efek musiknya sih yang mendayu-dayu ya. Dan emang ampuh sih. Emang menurut gue penggunaan musik mendayu-dayu itu cocok gitu di momen-momen yang emang dramatis. Overall gue masih bisa menikmati sih ya versi remake-nya ini, meskipun gue udah nonton gitu ya. Tapi kalau kalian belum nonton, nggak tahu dah gimana ya, coba komen di bawah. Tapi kalau ngomongin beberapa hal yang ganjel sih sebenarnya lebih ke teknis ya. Entah kenapa Falcon itu ya, film-filmnya itu color palette-nya tuh kayak sama semua cuy. Kayak warna kuning terus agak dark gitu ya. Ya gue ngerti sih film ini tuh ngomonginnya bunuh diri, depresi, trauma gitu ya. Cuman ini kan beda ya sama Buya Hamka misalkan. Mirip banget cuy color palette-nya itu gitu. Ini masalah preferensi aja sih. Gue sih berharap film ini tuh visualnya lebih cerah gitu, lebih colorful gitu. Nggak terlalu kekuningan, nggak terlalu dark. Menurut gue itu lebih oke sih buat ceritanya juga sih. Padahal secara desain produksi film ini tuh cukup mengejutkan sih buat gue ya. Ada beberapa settingnya itu meyakinkan banget.
Jadi ada setting yang emang dibuat gitu ya, terus ada setting yang emang udah ada gitu, tapi mereka ngulik dari pengambilan angle-nya gitu, jadi kesannya kayak beda sendiri. Salah satu setting yang paling membekas di gua itu pas si Kresna belanja sama hantu ibunya, itu menurut gua menarik sih asli. Itu gua baru lihat sih kayaknya di film ini ya. Jadi mereka itu belanja pakai kereta dorong gitu di tengah rel kereta yang kayaknya nggak kepake, terus pedagangnya itu pada ada di pinggir-pinggirnya. Jadi kayak lu belanja pakai kereta gitu cuy, didorong. Itu kayaknya gue baru lihat deh di film ini, asli unik. Dan terakhir sih catatan gue adalah soal lead aktornya ya, Onadio Leonardo ini ya. Gak bisa disangkal film ini tuh jajaran castnya, supportingnya semua bagus-bagus gitu ya. Bahkan supporting yang cuman numpang lewat gitu kayak Tarzan, Jaja Miharja itu pun cukup membekas gitu. Cuman Onad ini gue ngeliat di awal-awal ini kayak masih kaku gitu ya. Jadi kayak gue butuh waktu gitu untuk menerima Onad masuk ke karakternya gitu. Setelah dia ketemu sama karakter para hantu ini, baru deh gue ngeliat si Onad mulai mencair gitu ya di situ actingnya. Ya ini emang pertaruhan besar sih. Maksudnya kalau versi aslinya tuh kan si Cha Tae-yeon itu ya emang mukanya itu polos-polos culun gitu ya. Sementara Onad itu lu nggak bisa bikin dia jadi culun gitu hanya dengan nyukur brewoknya gitu ya. Jadi ya emang PR sih menurut gua. Cuma kalau ngelihat yang jadi bapaknya di sini itu Tora Sudiro, menurut gua itu jadi ngasih detail kecil yang menarik sih. Karena kan di sini Onad bertato gitu kan. Jadi itu kayak nambah layer aja sih ke karakter dia gitu ya. Kenapa dia bertato? Secara tak sadar bapaknya juga bertato gitu, jadi masih masuk gitu justru menurut gue. Cuman MVP di film ini tentu saja Enzi Storia sih. Setiap adegan yang ada Enzi-nya gue suka banget gitu ya. Dan si Enzi ini bisa ngedeliver range emosinya gitu. Semua ekspresi sampai mikro ekspresi dia bisa ngedeliver itu dengan baik. Asli Enzi ini harus sering main film layar lebar. Coba produser sering-sering lah ajak Enzi main film ya, silakan. Kalau ngomongin skor buat Hello Ghost, buat gue 7,5 aja ya. Ini remake yang masih bisa bikin mata berair asli, meskipun gue udah tahu ceritanya bakal kayak gimana. Andaikan persoalan teknis yang tadi gue bahas gitu ya, soal visual, soal warna lebih oke, gue yakin nilainya pasti lebih tinggi. Coba kalau kalian udah nonton film ini silahkan komen menurut kalian gimana. Apakah kalian lebih suka versi aslinya atau versi yang remake ini? Atau buat kalian yang belum nonton sama sekali nih versi aslinya, gue pengen tahu menurut kalian gimana versi remake Hello Ghost ini. Oke, kalau gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow Cinecrip ya di medsos, ada di Instagram, ada di Twitter, ada di TikTok. Dan kalian bisa dukung Cinecrip di Saweria, ada linknya di bawah ya. Atau bisa super thanks. Kayaknya udah dulu ya review Hello Ghost remake Indonesia versi gue ini. Gue mau melanjutkan nontonin Matahari Terbenam. Bahaya memang. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.